Gimana? Udah ready belum? Ya aku sih lagi tajap, tapi maaf ya Jeng. Kayaknya aku cuma bisa ikut arisan aja deh. Loh, kok gitu? Ya, aku tuh sekarang lagi pusing, tau nggak? Anak aku udah 2 hari nggak pulang. Ya ampun, udah buruan lapor polisi, Jeng. Ya anakku itu nggak hilang sih, tapi dia itu nggak pulang-pulang terus nggak kasih tahu aku lagi dia di mana. Oke, Jeng, iya. See you ya. Yuk, bye. Iya ya, sampai ketemu ya. Kamu cantik banget sih kalau pakai baju ini. Beneran? Ih, kamu bisa aja deh. Jadi makin cinta sama kamu. Aku juga makin cinta dong sama kamu. Ada telepon tuh, kok nggak diangkat? Gak apa-apa, gak penting. Yang penting kan kamu. Kamu serius kan sama aku? Ya iyalah, aku serius sama kamu. Tuh kan ada telepon lagi. Halo? Tamara, kamu di mana sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat. Maaf, aku baru mandi, jadi aku baru lihat handphone deh. Oh ya? Perasaan aku lihat kamu di mall deh. Hah? Di mall? Salah lihat kali, ini aja aku habis baru bangun tidur. Tadi kamu bilangnya baru mandi. Terus sekarang bilang baru bangun. Hah? Jadi mana yang bener sih? Maksudnya habis baru bangun tidur, terus bisa mandi gitu. Kamu ini ya nggak percaya sama aku ya? Oh, bukannya gak percaya. Tapi cuma mastiin aja. Ya udah, itu aku pastiin bukan aku. Ya, aku mau pakai baju dulu, oke? Bye, love you. Iya, love you too. Mwah. Aduh. Tamara kemana ya? Apa beneran gua salah lihat kali ya? Bisa ada di situ lagi. Oh ya Riz, daripada kamu kelamaan nunggu di sini, mendingan kamu jalan deh kemana gitu. Nanti kalau saya sudah selesai, saya telepon kamu. Baik, Bu. Ngapain lu? Keluar! Aduh mas, udah tolongin saya dulu, kenapa sih? Tolongin saya dong, please. Jangan sampai ya, gue panggilin sapam buat ngusir lo. Jangan sapam juga, aduh. Ah, gue panggilin sapam nih. Aduh, Sapam, jangan. sini. Mas. Siap mas, ada yang bisa saya bantu? Nih Pak, masa dia main masuk ke mobil saya habis itu nggak mau keluar? Aduh, sayang. Aduh, perut aku sakit banget nih. Aduh, ini kamu masa ngusir-ngusir aku sih? Ini anak kamu loh, anak kamu. Apaan sih lo? Aduh, tuh Pak, tuh lihat kan Pak. Emang dia tuh nggak mau ada anak ini Pak. Coba Pak, kan saya sedih banget dia nggak mau ngakuin Pak. Tuh. Wah, nggak bisa begitu dong mas. Kamu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Cepat bawa dia pulang. Saya juga nggak kenal sama dia Pak. Aduh, sakit banget nih. Cepat bawa dia pulang. Atau kamu saya laporkan ke polisi. Mau? Kayak cewek gua. Dekat. Kayaknya dia ah. Tamara. Wah. Jadi dia beneran bohong sama gua.
puas lo, ha? Siang-siang bolong gini udah bikin drama aja. Sorry, abisnya kan kepepet. Denger ya. Meskipun lo kepepet, bukan berarti lo harus mepet orang juga. Ya terus gue harus gimana? Nah, kalau gue nggak bohong tentang kehamilan gue, lo bakal usir gue dari mobil lo. Sorry, maksudnya mobil majikan lo. Mendingan lo turun deh sekarang. Hah? Lo mau turunin gue di tengah jalan? Tega banget sih lo. Lo siapa sih? Temen bukan, saudara bukan, majikan apalagi? Jangan-jangan penjahat ya? Sembarangan banget ya lo kalau ngomong. Gue bukan penjahat. Lo nggak lihat muka baik-baik kayak gini dibilang penjahat? Oh my god, gue itu lebih cantik daripada artis, tahu nggak? Itu artinya lo nggak punya kaca dari kecil kali. Ngeledek ya lo ya? Oke fine, turunin gue sekarang. Halo Bu. Oh iya ya Bu, saya kesana sekarang ya. Siap-siap, oke. Mana katanya mau turunin gue? Malah nelfon. Takut kan lo nurunin gue di pinggir jalan? Gue lagi nyari halte. What? Nurunin lo. Udah, mendingan sekarang lo turun. Udah cukup jalan-jalan sama gue. Tega banget sih. Kan gue cuma bercanda tadi tuh. Masa gue diturunin beneran? Kalau misalnya gue hilang gimana? Kalau diculik gimana? Ya tenang aja. Penculik juga ogah kali nyulik cewek bawel kayak lo. Udah buruan turun. Masih di sini sih. Cepet. Belagu banget sih, baru juga jadi supir. Edwin? Halo? Kamu kemana sih? Kok tadi tiba-tiba ngilang? Ya ampun, aduh kamu masih di mall ya? Aduh, aku lupa ngasih tahu lagi. Lupa ngasih tau apa? Iya, aku tadi mamaku telepon, jadi Kamu ninggalin aku. Kamu anggap aku apa? aduh enggak maaf. Enggak kayak gitu kok. Tadi mamaku telepon. Terus aku disuruh langsung pulang karena dia sakit perut gitu. Maaf ya. Ya udah. Iya. Tapi lain kali kamu jangan begitu ya. Iya. Aduh. Ini sih. Mana lagi nih? Makanya, Pak, cari supir buat Tamara. Anak itu tahu nggak, pergi pagi, pulang malam terus. Udah gitu, belum lagi ada laporan kalau dia itu kadang-kadang nggak kuliah. Coba kemana dia pergi? Nah, kalau seandainya kita punya supir, Pak, kita bisa tahu kemana aja dia pergi, ya kan? Ya tapi kan cari supir itu nggak gampang, mah. Papa aja sampai sekarang ini belum ada supir, nggak dapat. Iya juga sih. Kamu udah nyampe? Oh, oke, kalau gitu nanti kamu langsung kesini aja ya. Kita ada di Resto Pelangi. Iya Bu, oke. Oke. Supir baru? Iya, Jeng, aku tuh beruntung banget loh. Aku tuh dapat supir udah orangnya cerdas, nurut, baik lagi. Dari kampung? Iya, katanya sih dari Pemalang. Kasian dia itu putus sekolah. Nah, pengen coba cari kerja di Jakarta. Tahu sendiri dong, cari kerja di Jakarta itu kan susah. Akhirnya ya terpaksa deh jadi supir. Ya, kasihan ya. Iya, kasihan. Jeng, udah gitu orangnya ganteng lagi. Sampai pembantuku tuh di rumah, aduh sampai naksir loh sama dia. Iya, kalau pembantu yang naksir sih nggak apa-apa. Asal jangan majikan yang naksir sama supir. Loh, itu dia. Aduh, panjang umur diomongin datang sini.
Eris? Mama? Loh, jadi supirku ini anakmu, Jeng? Jeng. Yang Jeng maksud supir itu dia? Iya. Dua hari kamu menghilang selama ini. Ternyata kamu jadi supirnya teman Mama, iya? Maaf Ma, aku tuh nggak tahu kalau Bu Anggi itu teman Mama. Riz, sekarang kamu denger ya. Mau temennya Mama atau bukan, pokoknya kamu nggak boleh jadi supir. Kamu tuh memalukan, tau nggak sih? Maaf ya Ma, tapi aku tuh mau belajar mandiri. Aku mau cari uang sendiri dan kerja apapun. Oke, kamu mau mandiri. Pasti Mama dukung. Sekarang gini ya, papa kamu itu punya perusahaan. Kamu tinggal bilang sama papa kamu jabatan apa. Tapi bukan jadi supir. Aku nggak mau kerja di perusahaan papa. Aku mau mandiri. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu boleh kerja apa aja deh. Asal kamu jangan jadi supir. Lu maluin aja kamu. Kamu tuh. Tamara, Iya, Pak. dari mana aja kamu? Iya, aku dari kampus lah. Dari mana lagi? Mita bilang kamu nggak ke kampus. Enggak, aku ke kampus kok. Udahlah, kamu nggak usah bohongin papa terus. Emangnya papa nggak tahu apa kalau kamu itu jarang ke kampus? Kamu itu sering ke mall sama pacar kamu. Duh, papa nih. Papa kepo banget deh. Enggak kali. Jawab dulu, bener kan? Enggak, kampus. Bener. Pokoknya, papa akan segera carikan kamu supir. Biar papa bisa mengawasi kamu terus. Ih, papa itu namanya papa udah melanggar hak asasi manusia. Aku itu manusia merdeka, Pak. Udahlah, kamu itu jangan lebay. Pokoknya kamu itu harus ada sopir, titik. Aku nggak mau disupirin, aku maunya nyetir sendiri, titik. Enggak, kamu itu harus ada sopir, Tamara. Kalau enggak, uang bulanan kamu papa potong, papa kurangin. Lagian lo, masa nggak ngenalin siapa aja temen nyokap lo? Mana gue tahu bro. Lo tahu sendiri temen nyokap gue banyak. Secara itu gaul abis. Gue bingung sob sama lo. Emangnya lo nggak pengen tuh kursi empuk manajer di kantor bokap lo? Ya, masih zaman hari gini kerja di perusahaan bokap. Hah? Oh, enggak kali. Nah, denger ya, gue itu mau mandiri. Gue mau cari kerja apapun. Lagian kan, jadi supir cepet, gampang juga. Ya nggak? Nah, habis itu deh, baru gue pikirin cari kerja lain. Kalau nggak salah, bosnya temen gue lagi butuh driver tuh. Gimana? Lo mau? Serius lu? Mau dong. Tamara, tolong kamu jelasin sama aku. Siapa cowok kemarin yang di sini? Hah? Mau ngulas apa lagi kamu? Kamu jalan berdua sama cowok itu di sana. Hah? Kamu selingkuh ya? Enggak, aku nggak selingkuh. Itu teman kuliah aku namanya Ronald. Nggak selingkuh lah. Ada yang kuliah pagi di mall ya? Itu kan kuliah siang waktu itu. Terus aku juga lagi diskusi sama Ronald di sini. Iya. Terus kemarin kan kamu bilang, hah? Kamu tuh di rumah, baru bangun dan baru mandi. Kamu bohong sama aku. Bingung ya? Mau cari alasan apa lagi? Aris, nanti kita berhenti lo di mall ya.
kamu jangan lupa tuh bawain semua barang-barang saya. Iya, Bu. Oh ya Riz, nanti jam 3 sore saya mau ada meeting. Kamu drop saya ya di Restoking. Kemudian jam 4 sore kamu jemput saya lagi karena saya harus lanjut meeting lagi di Hotel Aston. Nggak lama sih, cuma 1 jam. Setelah itu saya mau fitness di Cilandak, nggak lama juga, cuma 1 jam. Karena setelah itu saya harus lanjut meeting lagi ke tempat lain. Pokoknya kamu harus selalu standby dalam mobil. Karena suatu waktu jadwal saya bisa saja berubah. Baik, Bu. Iya, Bu. Nanti jam 8 malam saya juga mau ke salon, mau rapiin rambut. Karena saya ada acara makan malam di Hotel Angkasa. Iya, Bu. Ini ibu manusia apa robot ya? Jadi selama ini kamu ngedoain aku gitu? Sorry. Kamu keterlaluan ya jadi cewek. Hargain banget sih. Punya mulut tuh dijaga ya. Ngajar banget lo. Apa? Mau ngeres lagi? Sakit apa sih? Lo cowok bukan sih? Hah? Berani-beraninya lo nyakitin cewek ya? Lo siapa? Hah? Ikut campur urusan orang sih? Lo gak perlu tahu gue siapa. Tapi kalau gue lihat ada cowok yang mau nyakitin cewek, gue gak terima. Dan lo bakal berurusan sama gue. Sayang, nah itu tuh tadi untung kamu cepet datang. Aku tadi mau dipukul sama dia. Hah? Jadi dia pacar kamu juga? Iya, dia memang pacar aku. Jago silat lagi. Jadi selama ini kamu bukan ngedoain aku, malah ngetigain aku. Mas, hati-hati aja sama cewek ini, Mas. Dia tukang selingkuh, tukang bohong juga, Mas. Mulai detik ini, kita putus. Tuh supir kemana lagi? Udah dipesenin ikut belanja dan sekalian bawain barang-barang saya, malah nggak kelihatan batang hidungnya. Loh, itu kan pacar anak saya. Lepasin gak? Sorry, maaf, makasih ya. Lu yang waktu itu ngaku-ngaku hamil anak gue kan? Gue juga nggak tahu kali kalau ketemunya lo lagi. Emangnya sebenarnya lo tuh kenapa sih? Ih, kepo. Tunggu. Oh, ternyata supir baru saya itu pacar kamu. Pantes aja ya Henry, susah banget buat hubungin kamu. Ternyata kalian berdua selingkuh? Enggak, Tante saya bisa jelasin semuanya kok. Mulai hari ini, saya sudah tidak mau lagi ada hubungan dengan kalian. Sebagai mamanya Henry, saya nyatakan kamu dan anak saya putus. Tante, dengerin saya dulu, Tante. Saya juga bisa jelasin, Bu. Saya sudah tidak mau ya mendengar penjelasan apapun dari kalian. Saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Eris, mulai hari ini, kamu saya pecat jadi supir saya. Mana kunci mobil saya? Tapi, Bu. Mana kunci mobil saya? Tante. Sini ikutin gue. Gara-gara lo ya, gue dipecat. Belum juga sehari gue kerja, masa udah dipecat aja? Lo nyalain gue? Hah? Iyalah gue nyalain lo. Gue harus nyalain siapa, hah? Rumput bergoyang? Iya. Lagi lu tuh cowoknya berapa sih? Baru juga cowok yang satu mutusin. Sekarang emaknya si cowok yang mutusin. Itu masalah pribadi gue ya. Kenapa lo yang sewot? Iyalah gue marah sama lo. Lo tuh cewek aneh, tau gak? Dimana-mana. Playboy itu cowok, bukan cewek. Hati-hati ya, gue juga bukan playgirl. Gue itu cuma lagi nyari cowok mana yang cocok tuh jadi pendamping hidup gue. Gitu aja emang gue salah? Salah? Ini boleh. Tapi nggak usah pakai ikatan. Ngerti nggak? Kalau lu pakai ikatan, nih sama aja lu mainin hati mereka. Siapa yang mainin sih? Hah? Mereka aja yang terlalu serius sama gue. Emang cewek aneh. Amit gue punya cewek kayak lu. Hello, siapa juga yang mau pacaran sama supir aneh kayak lo? Aduh, bisa menjatuhkan harkat dan martabat gue. Ngomong apaan lo? Udah. Gini aja, mendingan supaya kita impas, gue doain lo deh supaya lo dapet pekerjaan baru, ya kan? Jadi, lo kehilangan pekerjaan, gue doain lo, ya kan? Impas. Semoga majikan baru gue gak kayak lo. Semoga aku tidak mendapatkan supir seperti dia ya Tuhan. Amin. Ya sayang.
sayang. Ih, takut banget kali ya gue taksir. Ih, ngapain juga amit-amit banget pacaran sama supir. Kamu mana aja sih? Aku WhatsApp kamu gak bales. Aku telepon juga gak kamu angkat-angkat. Kan aku udah bilang sama kamu. Aku sekarang lagi nyari kerjaan. Kamu ngapain nyari kerja sih? Kan aku udah bilang kalau kamu gak mau kerja di kantor papa kamu kerja di kantor papa aku aja. San, aku udah bilang. Aku itu mau belajar usaha sendiri. Aku nggak mau pakai fasilitas ortu. Ngapain sih? Kamu idealis banget gitu? Bukan idealis, tapi ngelatih diri. Kalau semua itu nggak bisa didapetin tanpa usaha. Terus kamu nyari kerja apa sampai nggak bisa ngubungin aku kayak gitu? San, sorry. Aku sekarang lagi mau diinterview nih. Ntar kita sambung lagi ya. Ya. Aris nyari kerja di mana sih? Kayaknya dia lebih mentingin kerjaan daripada gue. Lu di PHK sama Bu Nina. Cuma gara-gara lu dikira pacaran sama pacar anak ya? Iya, bro. Ya ampun, Sob. Nasib lu kok jelek banget sih. Sob, perlu dirukiah kali lo. Pacul emang lu ya. Mendingan lu cariin kerjaan buat gua lagi. Gila, lu pikir gua info loker? Ya kan lu punya banyak teman. Oh, gua inget, Sob. Bersyukur lo punya temen banyak channel kayak gue. Tapi, ini sih kayak rada berat, Sob. Gimana? Udah, yang penting gua kerja. Oke. Gua coba hubungi beliau. Saya baca dari biodata yang kamu kirim kemarin, kamu baru jadi supir ya? Iya, Pak. Pantes, penampilan kamu itu nggak seperti supir. Bapak bisa aja, Pak. Iya, penampilan kamu itu terlalu rapi untuk seorang supir. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu kampungnya di mana? Saya dari Tegal, Pak. Tegal? Iya, Pak. Kok logat kamu nggak medok Jawa ya? Kan saya kan udah lama di Jakarta, Pak. Oh. Oke, kalau gitu nanti kamu ngantar bapak ketemu ibu dulu ya. Setelah itu baru kamu nanti jemput anak saya ya. Baik, Pak. Apa? Enggak, Ma. Aku kan udah bilang sama Mama, aku tuh nggak mau pakai supir, aku mau nyupir sendiri. Enggak, sayang, enggak. Pokoknya kamu nggak usah bantah-bantah mama lagi deh. Kamu itu harus pakai supir, titik. Udah, kamu tunggu aja dia. Sebentar lagi dia datang jemput kamu ya. Iya, Ma. Ih. Mah, kenapa, Mah? Ganteng banget, Pak. Nah, pantas jadi supir, tau gak sih, Pak? Udah deh, ayo kita makan yuk. Ayo. Papa bingung, Mah. Si Eris itu sebenarnya kerja di mana sih? Iya sih, dia bilangnya sama mama kerjanya di garmen. Tapi kantornya nggak tahu di mana sih. Bagus deh kalau gitu. Berarti dia memang punya niat untuk mandiri. Lagi ada untungnya kok. Dia tidak menggunakan fasilitas perusahaan papa. Ya, hitung-hitung dia bisa kerja keras lah, Ma. Mamanya juga anak laki ya. Ya kalau mama perhatiin gayanya nih Pak ya. Kalau dia pergi kerja, dia tuh pakaiannya rapi, pakai jas. Nah, mama yakin deh, berarti Eris itu punya jabatan di kantornya. Pagi, Ma. Hai, pagi sayang. Pagi. Emah,
Tadi katanya Bibi dia kayak nyuci seragam supir gitu. Bibi kira sih punyanya Pak Dono, supir kita. Ya tanya dong sama Pak Dono. Udah, tapi katanya emang bukan punya Pak Dono. Ya terus punya siapa dong? Ya coba dicek lagi, siapa tahu punya satpam. Ya udah ntar mama cek ya. Mau apa? Ini kan kampusnya si Nike. Semoga aja dia lagi nggak di kampus. Kalau nggak bisa mati gue. Aduh. Panas banget sih. Supir baru ya? Ya? Mau ngapain di mobil gue? Mau jadi ini mobil lo? Iya. Oh, jadi lu supir baru gue? Jadi lo majikan baru gue. Kamu nggak mau sama supir baru? Udah deh, mendingan aku naik taksi online aja. Kayak biasanya gitu loh, nggak perlu kan disupirin sama dia. Aduh, aku nggak sudi deh. Tamara, Eris itu baik. Dia juga bisa sekalian kan jagain kamu. Udah deh, kamu percaya sama papa. Lagi pula, cari sopir itu susah saat ini, ya? Duh, Pak, tapi aku tuh nggak mau banget. Manja banget sih lo. Halo? Halo Tamara? Tamara? Dimatiin. Yang bayar gue kan babel lo, bukan lo. Masih untung tau gak lo dikasih supir. Coba kalau dibiarin. Dia nggak sayang sama lo. Kurang ajar banget sih lo. Sini balikan handphone gue. Ya udah kalau mau gue supirin. Gue aduin semua kelakuan lo. Suka mainin cowok. Aduh, ya jangan gitu juga lah. Gak usah pakai cara itu kan. Jangan ya. Ternyata nih anak bisa bertekuk lutut juga. Gue kerjain ah. Please. Ya udah, pulang ya. Apaan sih? Harusnya tuh gue yang ngatur. Gue tuh majikan lo. Emangnya kemana? Kemana nih? Itu ke mall yang kemarin aja deh. Awas lu ganti-ganti lagi ya. Ya udah, makanya cepetan dong. Iya bawel ah. Sabar ngapa? Setiap hariku di dalam warak keramaian. Lo tunggu sini ya, jangan kemana-mana, gue mau parkir dulu. Iya. Situ anak sayang gua aja. Ya, halo Bu. Halo, Eris. Tamara di mana? Iya Bu, itu apa? Tadi ada Bu, cuma gitu aja sih? Kamu tuh gimana sih? Kamu itu saya suruh untuk jaga anak saya. Kenapa nggak dijagain coba? Saya telepon dia berkali-kali tau, dia nggak ngangkat sama sekali. Di mana dia? Iya Bu, saya cari sekarang ya Bu ya. Kamu tuh gimana sih? Mana sih tuh anak? Usaha aja.
godain dia, kayak ganteng aja. Yaudah, abis ini ketemu di kafe warna-warni, oke? Ya, bye. Ngapain sih lo ngeliatin gue? Hah? Jangan GR lo, mentang-mentang pada godain lo. Apaan sih lo? Orang gua ngeliat ke belakang bukan buat lihat lu kok. Gue tuh ngeliat ke belakang buat ngeliat jalan, bukan buat lihat lu. Ya udah sekarang anterin gue ke kafe warna-warni. Loh, nggak pulang? Lo tuh sopir ya, bukan bapak gue. Udah ikutin aja perintah gue, kenapa sih? Nih anak kalau diem cantik juga ya. Mati. Kok kayak Mas Heris ya? Ada apa Pak Dono? Itu Pak, mobil yang di sebelah. Kayak Mas Heris Pak. Ah, yang bener. Berarti apa yang dibilang ibu bener dong. Eris dapat mobil baru di kantor barunya. Dapat mobil. Tapi kayaknya penumpangnya ada perempuan Pak. Ah, masa? Aduh, lu tuh hati-hati dong. Lu mau bikin gue mati ya? Sorry, gua nggak sengaja injek gas tadi. Hah? Gak sengaja nginjek gas? Lu tuh beneran sopir apa bukan sih? Punya SIM gak sih? Lu hati-hati banget deh. Anjir lu lebay banget. Cuma nggak sengaja nginjek gas doang. Kayak minta SIM segala. Sekarang ya banyak banget orang kampung yang datang ke Jakarta jadi supir tapi nggak punya SIM. Tenang aja kali. Gua juga punya SIM. Yaudah sini mana gue lihat. Sorry ya. Gue nggak berani ngasih identitas gue ke siapapun. Tahu sendiri, sekarang lagi banyak penipuan. Oh, jadi maksud lo bilang gue tuh penipu gitu? Sembarangan banget sih. Gue aduin ya ke papa, gue bilang kalau lo tuh supir nggak menyenangkan. Yakin lo mau bilang sama bokap lo? Lo ngancem gue? Hah? Siapa yang ngancem lo sih? Orang gue kan cuma nanya. Yakin lo mau bilang sama bokap lo? Ada ya supir ngeselin kayak gini. Hati dong. Gue lagi nyetir juga. Biarin. Nabrak nih. Biarin. Nabrak salah lo ya. Biarin. Tabrak tahu. Udah cepetan deh. Aman nih. Ih. Oh iya Tam, by the way, kok gue nggak yakin ya kalau Eris itu supir pribadi lo? Maksudnya? Iya, coba deh lo lihat, sepatunya aja keluaran terbaru. Bajunya yang dia pakai itu bagus banget, apalagi jam tangannya. Gila, itu harganya mahal banget. Aduh, kayak gitu mah bisa tahu. Beli di Mangga 2 kan sekarang banyak. Masa lo nggak bisa bedain sih mana barang asli atau palsu? Kayak gitu? Aduh, udah deh, mendingan gak usah pikirin yang kayak gitu, apaan sih? Dibilangin. Gila, gue sampai nggak yakin bener-bener gue. Enak tuh kayaknya. Wih. Lo mau ngapain? Mau mesen? Enggak, lo ada mah. Nggak bisa lo minum kopi, nanti mah lo kambuh. Gue nggak nanggung.
Gak apa-apa kali, sekali-sekali mah gak apa-apa. Dokternya juga gak bakal marah sama gue. Udah, Mas, mau pesen dong. Gue gak tanggung jawab ya kalau mau Itu apa ya? Ini gue mesen black coffee gitu sih. Berapa ya? Itu aja, double espresso. Double espresso. Iya. Oke, ditunggu ya, Mbak. Duh, di mana sih dompet gue? Apa ketinggalan di mobil ya? Dia ngapain nelfon sih? Halo, supir. Sini bawa dompet gue ke sini. Bocah bikin gue naik darah mulu ya. Aduh, lu jangan belaga nggak denger deh. Udah cepetan kesini bawain dompet gue. Itu kayaknya ketinggalan di mobil. Gimana? Itu kayaknya di bangku belakang. Makanya lu cek aja deh, udah gak kebanyakan ngomong. Nanti bawain kesini ya. Ya ya. Iya nih ada. Yaudah kesini sekarang juga. Awas ya duitnya lo ambil. Iya bawel. Mas Eris? Enggak. Mas Eris ngapain di sini? Udah pulang kantor? Aku ini loh apa? Kenapa, Mas? Apa namanya? Oh enggak. Temen aku dompetnya ketinggalan di mobil. Terus kebetulan katanya dia lagi di sini. Jadi aku samperin. Kamu sama siapa? Tuh, sama teman-teman. Ya udah. Mas duluan ya. Mas, nanti gabung ya sama teman-teman. Kayaknya Mas langsung pulang deh, soalnya capek, enak badan. Ya, duluan ya. Ya, makasih ya, Mas. Mulai ya. Mbak, ini dompetnya. Lama banget sih lo dari Bandung. Gak ada tadi di depan. Duitnya nggak ada yang lo ambil kan? Awas ya kalau hilang ganti lo. Tam, apaan sih? Bahasa lo nggak enak banget tau nggak sih didengerinnya? Mas, maafin Tamara ya mas. Sudah kan? Saya permisi dulu ya. Iya, sama-sama. Tunggu. Hari ini gue pulang malam, jadi lo cabut duluan aja sekarang. Maaf Mbak, tadi saya udah dipesen sama ibu Mbak. Katanya saya harus nunggu Mbak sampai pulang. Saya duluan ya. Mas Eris. Siapa tuh cewek? Apa? Eris ada di kedai kopi. Iya mbak, tapi cuma sebentar sih. Kayaknya nganterin dompet temen yang ketinggalan di mobil. Dompet? Temennya cewek atau cowok? Aduh, nggak lihat deh cewek apa cowok ya? Tadi soalnya ketemunya pas dia udah balik. Oke, makasih ya. Bye. Kok tumben ya Eris ke kedai kopi? Dia ketemu siapa sih? Gue ke situ aja kali ya. Siapa tahu dia masih ada. Lo kenapa? Tam. Sakit banget nih. Mah lo kambuh nih ya. Tadi kan udah bilang jangan minum kopi, Tamara. Ya. Udah ayo kita ke dokter. Ayo. Jangan. Aduh telepon supir gue aja deh sekarang cepetan. Siapa ini namanya? Mana? Supir. Aduh. Ini.
Halo? Mas Eris? Ke dalam, Mas. Tamara mahnya kumat. Iya, buruan ya? Iya, buruan. Aduh, ini sakit banget. Kan gue udah bilang tadi Tamara, lu gak usah. Aduh, mana sih supir lu lama banget datangnya. Sabar. Sakit banget. Iya, tahu sakit. Sabar. Kenapa ini? Ini mahnya dia kumat. Ayo dong, bawa Oh, ke iya, rumah iya. sakit. Oke. Aduh, gue beresin dulu tasnya. Sebentar ya. Nih. Ini lo bawa. Hati-hati ya. Iya, oke. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Mampa. Hati-hati dong. Sakit ya? Sabar ya, kita sekarang ke dokter. Oh. Jadi ini yang bikin kamu susah dihubungin selama ini, ha? Susan, ini nggak kayak yang kamu kira kok. Bentar ya, aku jelasin semuanya ke kamu. Aku nggak perlu penjelasan lagi ya. Udah jelas kan semuanya? Ngakunya nyari kerja tapi kerjanya sama... Aduh, kalian tuh ngomongin apaan sih? Aduh, gue pengen muntah. Udah deh, nggak usah acting. Emang musim ya sekarang. Cewek ngerebut cowok orang. Lu nggak punya urat malu apa? San, kamu denger dulu. Kamu salah. Iya, aku salah. Aku salah nyadarin kalau kamu tuh jahat. Masih mending kalau kamu selingkuh sama cewek yang lebih cantik, lebih kaya daripada aku. Nah ini, masih waras kamu. Cukup, San. Kamu keterlaluan. Ngacarin siapa yang keterlaluan. Mulai hari ini, kita putus. San, mikirin aku dulu. Aku mau jelasin semuanya ke kamu. Gak mau. Semua udah jelas kan? Kamu udah punya pacar baru. Dia tuh bukan pacar aku, San. Diem aja udah. Katanya kamu pinter. Harusnya kamu ngerti dong apa yang aku bilang kemarin. Kita putus, Eris. San. Please lah, dengerin aku dulu. Susan. Soal semalam, gue minta maaf ya. Udah gak usah ngomongin itu. Mual tau gak gue nginget.
Apa? Lu diputusin sama Susan? Iya bro. Seneng dong lo. Nah juga lah. Kita kan pacaran udah lama. Tapi bukannya lu sebel sama boynya dia? Overprotective-nya dia. Curigaan lah gitu anak. Iya juga sih. Cuma kan kalau putusnya mendadak gini ya gue kaget bro. Belum siap gue. Alah udahlah. Lupain aja Susan. Terus lu pepet tuh anak bosok. Maksud tuh Tamara? Yoi, siapa lagi? Ogah gue mah. Cepet banget jawab ogahnya lu bro. Dia kan cantik. Baik juga tuh kayaknya. Udah lu aja sama dia. Gue mah Pak, Bapak seriusan meetingnya di sini, Pak? Iya, saya mau ketemu dengan Pak Surya. Hah? Kenapa kamu? Enggak apa-apa, Pak. Oh. Ini. Oh ya, nanti tolong bawain tas saya ke dalam ya. Seriusan, Pak? Iya. Ya udah deh. Tuh, mana caranya gue mau masuk ke dalam nih? Kantor bapak gue lagi. Kalau dia tahu, bisa mati gue. Maaf mas, mau ketemu siapa ya? Saya supirnya Pak Santo, Mbak. Mau nganter tas. Oh ya, silakan mas lewat situ. Suaranya kayak aku kenal. Siapa ya? Makasih ya. Jo. Apa kabar lu? Maaf, Mas siapa ya? Kok saya nggak kenal? Sorry Mas, tadi saya ngeliat itu nama Mas di situ. Oh iya. Tapi saya bingung, kok suara Mas kayak suara anak bos saya? Mas Eris? Eris? Siapa tuh? Itu loh Mas, anak pemilik gedung ini. Yang orangnya ganteng, baik, dan juga banyak yang suka. Ya udah. Mari Mas. Mari. Mana sih? Lihat jemput nggak sih? Jam segini belum datang. Apa janjian dia marah ya sama gue? Aduh, tapi kalau telepon gengsi ah. Duh, mana sih? Tamara, Edwin? lo ngapain? Bukannya jam kuliah lo belum selesai? Udah kok, ini lagi nunggu di Mau jemput. gue antar gak? Bukannya lo marah sama gue? Marah? Marah apaan? Iya, yang waktu itu yang di mall itu, kan gue tinggalin lo. Yang habis ngedate itu, terus habis itu gue nggak ada kabar. Halah Tam, yang itu? Gue udah gak inget kok, ayo naik. Ayo naik, Ayo naik cepet. Tumben sih lo baik, biasanya dendaman banget Ya mana sama mungkin gue. sih gue dendam sama lu, Ayo naik. Iya. Jadi baju ini yang setiap hari ada di mesin cuci? Iya bu. Bibi udah tanya sama satpam, sama supir, sama ya tukang kebun. Siapa tahu punya mereka loh. Gak ada bu. Ya terus punya siapa dong, Bi? Maaf Bu, saya teh pernah melihat Mas Erik membawa baju-baju yang sudah disetrika dibawa ke kamarnya. Tapi saya teh nggak berani nanya. Mas Eris? Iya Bu. Jadi ya mungkin minggu depan rencananya ya proyeknya jalan. Oke, siap Pak. Masuk. Kamu siapa ya? Permisi Pak. Saya mau ngantar tas Bapak ini. Sebentar dulu. Kamu itu siapa? Kenapa bukan supir saya yang antar tas saya? Tadi katanya supir Bapak sakit perut. Jadi dia nitip sama saya, Pak. Tapi baju kamu itu mirip seperti yang dipakai supir saya hari ini loh.
Baju yang ini, Pak? Iya. Ini saya beli di Losinan, Pak. Murah kan? Jadi saya yakin pasti banyak punya, Pak. Kamu siapa sih? Kayaknya saya kenal banget nih suaranya. Saya karyawan lepas, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Ini Pak. Gun ya. Kenapa, Pak? Ini, Pak. Kayaknya saya kenal banget suaranya siapa ya? Mungkin mirip. Dia juga kan mirip baju yang dipakai supir saya hari ini. Ya kan? Pak, kita lanjut, Pak. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Beneran kok, aku gak akan ninggalin kamu dalam keadaan apapun. Serius. Kamu serius? Iya. Nanti kalau ada cowok yang keren, yang ganteng lebih daripada aku gimana? Enggak lah, aku janji bakalan jadi cewek yang paling setia buat kamu. Kamu serius? Kamu serius? Iya. Aku makin sayang sama kamu. Aku juga. Ya ampun, ternyata Edwin gak marah sama gue. Dia masih cinta dan sayang sama gue. Gue harus setia sama dia. Oh, ternyata ini cewek yang suka ngerebut pacar orang dan punya banyak cowok. Lo siapa sih? Gue pacarnya Edwin. Beneran, Win? Emang gak usah nanya-nanya deh. Lo lihat aja cincin di jari dia. Kita tuh udah tunangan. Kamu tahu gak sih? Aku dari tadi tuh digodain sama dia. Padahal aku gak mau. Lo jangan ngomong bohong ya. Lo berarti dari tadi bohongin gue, barusan lo bilang lo cinta sama gue. Dasar lo ya cewek gak tau malu. Lo gak laku apa? Sampai tunangan orang aja lo deketin juga. Bisa gak sih gak pakai kekerasan? Lepasin cewek gua. Anjir lu ya? Udah. Siapa sih? Gua gak tau sama lu. Udah. Pergi lo. Udah deh. Pergi lo. Apaan sih kok jadi berantem kayak gini? Lo gak apa-apa kan? Ya gak apa. Lo tuh, coba lihat. Lo gak apa gak? Riz, lo ngadu ya sama bokap nyokap gue? Buat apa? Gak penting tau gak? Ya bisa lo aneh. Kenapa sih lo marah? Gue bingung sama lo. Gue aja cowok, gak berani punya pacar lebih dari satu. Nah lo, gue heran. Bisa gitu punya nurani, mainin hati cowok mulu kerjaan. Ya gue juga nyesel sih sama kelakuan gue sama ini. Lo sadar? Sekarang cowok lo masih ada berapa sih? Iya, lo tuh ngomong apaan sih?
Gue tuh sekarang udah gak punya cowok. Semua ninggalin gue. Lo bohongin gue gimana caranya gue bisa tahu coba? Riz, gue tuh beneran. Ini tuh gue sekarang. Baru mau nanya udah tidur aja. Riz? Riz? Morning, my driver. Nggak salah lihat gue. Pagi-pagi gini udah duduk manis di mobil. Baru juga jam berapa? Kan lo sendiri yang bilang ke gue, katanya gue harus kembali ke kampus, ya kan? Terus kuliah. Terus? Ya udah, sekarang kita ke kampus karena gue udah kuliah pagi. Habis itu lo anterin gue belanja. Oke deh, bos. Semangat gue kalau kayak gini. Oh iya, ke seatbelt. Siap? Siap. Tulus kasihmu terpatri di dalam hati, kau yang takkan terganti, akan selalu ku nanti. Takkan lepas dari semua kehendaknya, meski perjalanan kita akan sering diterpa badai. Apapun keadaanmu, ku kan menyayangmu. Yakinkan kita selalu bersama, dengan ketulusan kita untuk saling terjaga. Engkau tak perlu khawatir, ku selalu untukmu. Warna pelangi sejukkan hari-hari, menemani waktuku, senang akan hadirmu. Tulus kasihmu terpatri dalam hati, kau yang takkan terganti, akan selalu ku nanti. Lo ngapain di sini? Ya emang lu pindah sini nggak boleh.
Makan apa tuh? Ini. Enak. Mau cobain nggak? Ngapain sih ngeliatin gue mulu? Apaan sih lo juga? Yakinkan kita selalu bersama dengan ketulusan kita agar saling terjaga. Engkau tak perlu khawatir, ku selalu untukmu. Terlepas dari semua kehendaknya, isi perjalanan kita akan sering diterpa badai. Apapun keharapanmu, ku akan menyayangimu. Nah, sekarang waktunya lo makan dan minum. Nih, gue beliin. Udah dong, jangan belajar terus. Makan dulu. Kalau lo kayak gini tiap hari, gue yakin pasti lo bisa dapet kumlot. Itu dong makan. Belajar boleh, tapi lu jangan lupa makan juga. Nanti kalau sakit gimana? Kok lo baik banget sih sama gue? Gue kasih tahu sama rumput bergoyang. Ya enggak lah, secara kan majikan gue. Kalau gue bukan majikan lo akan tetap sebaik dan seperhatian ini gak sih? Ntar rumput bergoyangnya denger. Kalau lagi makan nggak boleh ngomong, ya. Itu jam tangan lo keren. Beli di mana? Ini, emang beli di tukang loak, KW. Masa sih? Tapi itu tuh kayak asli tau, gue yakin banget itu tuh asli pasti, ya kan? Enggak lah, lagian juga harganya nggak nyampe 50.000 kok. Mungkin mana mungkin sih supir kayak gue beli jam tangan lebih mahal daripada itu. Ya. Yakin, gak bohong. Sialah, mana mungkin bohong sama lo. Nanti kalau bohong gue marah lo. Wah, mana berani gue bohong sama lo. Ntar marahin lagi sama rumput bergoyang. Apaan sih? Udah makan. Ya. Foto apa sih, Ma? Anak kamu tuh, sampai sekarang dia masih jadi supir. Sekarang kamu jelasin sama mama, sama papa kamu juga. Kenapa sih kamu seneng banget jadi supir? Hah? Mama dapat fotonya dari mana? Riz, kamu jangan tanya mama dapat dari mana foto ini. Mulai sekarang kamu berhenti jadi supir. Gak bisa gitu dong, Ma. Hah? Gak bisa gitu kata kamu. Kamu dengar baik-baik ya. Mulai detik ini kamu harus berhenti jadi supir karena kamu harus jaga nama baik papa kamu dan mama kamu. Mau taruh di mana muka mama? Kalau kamu jadi supir, kamu itu anak pengusaha kaya. Sadar gak sih kamu? Udah, Ma. Tenang udah. Pak, pantesan aja ya Pak ya. Selama ini mama itu sering lihat baju supir di belakang. Mama udah selidikin kemana-mana, ternyata bajunya dia. Kamu tuh bener-bener bikin malu tau gak? Keterlaluan kamu itu. Maafin Eris ya. Eris tuh gak maksud apa-apa. Eris cuma mau mandiri. Ya, mandiri kan kamu bilang. Kamu denger dong Eris, kerjaan lain tuh banyak bukan jadi supir. Apalagi selama ini kamu bohong kan sama mama sama papa. Kamu bilang kamu kerja di garment. Bisa kamu bohongin orang tua gara-gara itu? Pak,
Mama minta tolong ya sama papa. Tolong kasih kerjaan Eris ini di kantor papa deh. Ah, kalau papa sih fine-fine aja. Ya kamu tanya anaknya mau nggak? Kamu harus mau. Oke? Ma. Apa? Eris berhenti kerja? Iya, terus aku balik lagi naik taksi online gitu, mah. Ya udah deh. Aduh. Apaan sih kok nggak aktif? Kenapa coba mendadak berhenti kerja? Oh, jadi ini majikan Eris. Lo siapa ya? Kayaknya gue pernah lihat lo deh. Gue ceweknya Eris. Dan ini info aja ya buat lo. Eris itu sebenarnya bukan supir. Dia anak pengusaha terkenal. Kayaknya nggak etis deh cara perlakuan lo sama Eris selama ini. Pengusaha terkenal? Iya. Dan mulai hari ini, Eris udah nggak bekerja sebagai supir lo lagi. Karena itu pekerjaan yang nggak pantas buat dia. Dan gue minta sama lo, jangan ganggu cowok gue lagi. Ngerti? Riz, Papa ngerti niat kamu tuh baik. Kamu sebenarnya mau mandiri kan? Tapi ya cuma gara-gara kamu nggak mau kerja di perusahaan Papa kok jadi supir sih? Ya jelas mama kamu marah lah. Pak, kerjaan paling gampang dan cepet kan jadi supir. Iya, Papa ngerti. Tapi kamu harus mikirin mama kamu juga. Kamu juga harus mikirin nama baik Papa. Masa sih? Seorang direktur yang punya 5 perusahaan anaknya jadi supir? Pak, Eris tuh pengen jadi kayak Papa. Papa kan bisa kayak gini sekarang soalnya Papa mulai semuanya sendiri. Iya. Tapi ya dulu memang pernah Papa jadi supir, tapi kamu jangan ngikutin langkah Papa dong sekarang. Zaman kan udah berubah, Riz. Udah gini aja deh. Kamu kerja di perusahaan Papa, kamu bikin maju tuh perusahaan Papa dengan cara kamu. Tapi Pak, udah, nggak usah tapi-tapian. Itu, mama kamu tuh vertigo tuh gara-gara mikirin kamu. Ya? Amara. Siapa sih lo? Gak kenal. Lo kok gitu sih? Duh, gak usah pakai basa-basi kali. Gue kan bilang gue gak kenal. Lo kenapa sih? Aduh, lo gak usah belaga bego ya. Gue tahu lo bohongin gue. Gue udah bilang gue gak suka cowok pembohong. Udah sana lo pergi deh. Ham, dengerin penjelasan gue dulu lah. Oh, dan satu lagi. Bilangin sama temen lo yang namanya Susan. Gue gak pernah deketin cowoknya yang namanya Eris. Sorry banget, gue gak doyan sama cowok penipu kayak gitu. Susah. Lo kapan ketemu Susah? Amara, Amara, tunggu. Hai Eris. Udah lama gak ketemu. Kamu apa kabar sayang? Maksud kamu apa sih, San? Kamu ngapain coba ngasih tahu si Tamara kalau misalnya kita tuh ada hubungan gitu? Ngapain? Hah? Terus kamu ngapain ngasih tau mama aku kalau aku kerja jadi supir? Ngapain coba? Kamu tuh ngomong belibet banget sih. Satu-satu aja kenapa? San, aku udah gak mau basa-basi lagi. Sekarang mendingan kamu jelasin deh ke aku. Jadi kamu udah ketemu sama cewek yang namanya Tamara itu? Dia udah jelasin semuanya ke kamu, gitu? San, di antara kita tuh udah gak ada apa-apa lagi. Kan kamu sendiri yang mutusin waktu itu. Ya kan? Jadi kamu udah gak berhak
buat ikut campur urusan aku, terus ngasih tahu ke dia. Enak aja. Aku berhak lah. Aku berhak ngasih tahu dia siapa kamu sebenarnya. Biar dia nggak senaknya aja ngelapoin kamu. San, itu tuh urusan aku, bukan urusan kamu. Itu urusan aku juga, Eris. Karena aku masih sayang sama kamu. Aku masih cinta sama kamu. Maafin aku ya. Aku baru tahu kalau selama ini kamu cuma ngejalanin kerjaan kamu. Aku udah salah paham. Maafin ya. Aku maafin kamu. Tapi, aku nggak bisa ngejalanin hubungan kayak dulu. Aku nggak bisa putus sama kamu. Aku udah gak sayang sama kamu. Kamu kenapa berubah gini sih? Pasti tuh cewek sialan itu kan yang bikin kamu berubah gini, ya kan? Bukan dia. Tapi emang aku gak sayang lagi sama kamu. Jadi aku minta sama kamu untuk nggak ikut campur urusan aku lagi. Ngerti nggak? Eris! Eris! Sekarang anak papa sudah semakin dewasa, tambah pintar. Papa bisa aja. Oh ya Pak, Papa udah bilangin kan sama teman Papa itu kalau misalnya aku mau wawancara dia seputar bisnisnya untuk materi skripsi aku. Udah dong sayang. Oh ya, papa nggak antar kamu ketemu Pak Surya, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa dong. Berani kan? Berani. Aku bakalan cantik dan baik. Pas. Ya udah, aku duluan ya Pak. Hati-hati ya sayang ya. Sebentar. Oke ya, kamu hati-hati ya sayang ya. Iya. Bye Papa. Ya, bye. Doain ya. Ya. Gue coba telepon Tamara deh. Kok nggak nyambung sih? Mana ya tuh anaknya? Coba sekali lagi deh. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Nggak nyambung terus sih. Mana sih Tamara? Tadi gue hubungin nggak bisa terus. Chris, konsep pemasaran yang kamu bilang ke papa tak kemarin, yang untuk daerah-daerah itu kayaknya luar biasa loh. Itu bisa kita terapin tuh. Berarti kita terapin aja terus ya Pak ya? Bisa kita coba. Oh ya Riz, kenapa? Nanti anaknya partner papa mau datang ke sini. Dia minta penjelasan tentang usaha kita. Kamu temenin papa ya. Siapa tahu ada yang salah-salah. Boleh, boleh. Nah. Pak, aku telepon temen aku bentar ya. Papa tunggu sini aja. Kamu kenapa sih? Kayaknya gelisah bener. Enggak lah Pak, biasa. Bentar ya Pak. Oh. Masuk. Misi Om. Oh, Tamara ya? Iya. Ya, silakan. Begini, jadi aku mau tanya-tanya sedikit sih soal bisnis Om ini buat skripsi aku. Boleh. Iya. Apa yang bisa Om bantu? Yuk. Gue coba telepon lagi deh. Mana si Tamara? Dia nggak sadar apa kalau gue kangen. Papa. Halo, Pak. Oh, iya. Oke, aku ke ruangan sekarang ya. Oke, Pak. Oh gitu Om. Iya. Iya, Om punya anak satu, tapi dia sama sekali nggak mau ikut campur urusan bisnis Om. Katanya sih dia nggak merasa mandiri kalau dia bantu Om di sini, makanya dia cari kerjaan lain. Oh gitu, kalau boleh tahu kerjaannya apa ya Om? Udah kita nggak usah bahas kerjaannya. Yang penting anak Om sekarang sudah berubah dan dia mau bantu usaha di perusahaan Om ini. Dia punya konsep untuk tentang marketingnya sampai ke pelosok-pelosok daerah loh.
bagus ya. Iya, bagus. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Om biar panggil anak Om ya. Nanti kalian bisa saling sharing. Iya, boleh. Saya kemana lagi? Nah, ini anak Om nih. Kenalin. Tamara? Tamara, lo kenapa sih? Hah? Gue hubungin gak pernah bisa. Gue ke rumah lo gak mau ketemu. Lo kenapa? Gue gak kenal sama lo. Mau sampai kapan sih lo ngukum gue kayak gini? Hah? Lo gak tahu apa? Gue itu pengen banget ketemu sama lo. Mau ngapain sih lo ketemu sama gue? Gue mau jelasin semua itu. Gue mau jelasin kenapa gue bohong sama lo. Gue itu. Bokap lo udah cerita semuanya. Jadi nggak ada lagi yang perlu lo jelasin. Terus, lo kenapa masih marah sama gue? Gue kan udah minta maaf sama lo berkali-kali. Oke, ya udah. Oke, gue maafin lo. Sekarang gue mau pergi. Wawancara sama bokap lo selesai. Dan sama lo, gue juga selesai. Gue sayang sama lo. Dan gue gak mau ditinggal sama lo. Denger ya? Selalu memegang apa. Intinya, gue itu sayang sama lo. Gue selalu kangen sama lo. Dan gue gak mau kehilangan lo. Tapi gue gak mau tuh yang namanya diduain, ditigain, apalagi diempatin. Gue cuma mau ada gue di hati lo. Apaan sih, pede banget. Kayak bakal ada yang nerima lo aja. Ya jelas lah gue pede. Denger ya, gue itu yang terbaik dari semua cowok yang pernah deket sama lo. Denger ya, meskipun gue ini supir, gue gak bego kayak mereka. Nah gitu dong senyum. Lo lebih manis tau gak kalau lo senyum? Mana sih, gak lucu tau. Ini nih, Tamara yang gue selalu kenal. Meskipun nyebelin, suka marah-marah, egois, tapi baik. Tapi gue tetap benci sama lo. Sebel. Jadi lo masih benci sama gue? Iya, gue benci sama lo sampai kubur-kubur. Emangnya kenapa sih? Habisnya, gue jadi benci sama diri gue sendiri. Kenapa lo jadi benci sama diri lo sendiri? Ya, karena gue jadi cinta sama lo. Jadi, lo cinta sama gue? I love you. Apa-apa? I love you. Apa? Kedengeran, ngomong yang kenceng dong. I love you, my driver. Tuh, baru kedengeran. Apaan sih lu baik banget? Gue ikut lagi sini. Sana, nambah sorry. Pokoknya kamu itu Dengar ya. Apa tadi? Dia bukan dialog dulu ya? Enggak,